Mestinya kerennya gini ya, Baim Cilik Alkatiri. Jadi waktu itu gue pas di pesantren, gue tuh bukan tipikal orang yang kalau minta duit maksa. No, gue bukan orangnya gitu. Sampai satu titik gue waktu itu emang lagi butuh. Pure gue emang butuh banget waktu itu. Gue gak ada duit samsek. Lu kan gak mungkin kayak, Abah, Mama mau beli baju merek ini gitu. Harga ratusan juta, sepatu ini kan enggak, ya kan? Dan gue gak yang semuanya gue gak tinggal di rumah yang harga 15-20 M ya kan. Gue gak bawa mobil kayak Alphard, Rolls Royce atau apapun itu. Gue gak pernah beli Alphard loh ya. Misal gue ada kerjaan or apa di luar kota, mereka support. Sekolah gue selalu support. Berarti bersyukur ya sekolahnya bisa. Iya dong, sekolah gue ngertiin gue. Bahkan sekolah gue aja ngertiin gue. Kok bokap lu enggak? Kok bokap gue enggak? Gue bilang kalau gue jahat, gue bikin dari deportasi bisa. Tapi gue gak jahat karena gue gak mau nutup pintu rezeki orang. Kayak gue tuh pengen ini semua masalah ini tuh semua di clearin gitu loh. Biar clear gitu loh, biar gak gantung. Maksud gue lu jangan terlalu sering lari dari suatu masalah. Bokap gue tuh kebiasaan kayak gitu. Ada ruang maaf di hati lo? Ada. Jujur ada. Gotta watch your front and your back. Be careful who you hugging, you dab. Cause these niggas ain't your brother like that. Don't really love you like that. From the land of snakes, trying to be a great. Trusting everybody that I love, that was my mistake. Turn me cold-hearted to a savage. If you fuck me over, I ain't giving out passes. Doing big shit, we ain't doing nothing average. Hotter in the summer if you ask. It get hotter in the summer, yeah. Hotter in the summer. The winter don't stand no chances. Hotter in the summer, yeah. Hotter in the summer. The winter don't stand no chances. Please welcome Baim Cilik. Mestinya kerennya gini ya, Baim Cilik Alkatiri. Wah harusnya gitu kali ya. Keren sih. Tapi itu. Cilik itu sebenarnya pengen gue buang tapi gak bisa sih itu dibuang. Gak bisa men. Terlalu ikonik gitu. Oke, gue terakhir ketemu lu 2023 bulan April. Dan di situ gue kaget karena gue kan selalu ngeliat lu tuh di TV itu kan Cilik. Yes. Tiba-tiba kayak, weh, kok berbeda gitu. Tapi biasa kalau misalnya di Outframe kan gue harus nanya kabar dulu nih, basa-basi dulu ya kan. Iya. Gimana Baim kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Apakah sudah balik cukup lumayan banyak uang-uangnya? Dikit mayan, tapi belum balik semua nih mah nyari sendiri kalau ini balik ya. Kalau nyari sendiri kan bukan balik jatuhnya. Bukan balik ya. Jatuhnya kan uang yang sudah dibawa lari itu. Itu belum balik. Sama sekali. Nah, tapi kebetulan rumahnya udah di aku. Rumah udah. Oke, jadi tapi mungkin belum ganti nama, surat apa dan lain-lain belum di aku ya. Tapi kunci udah di aku. Kunci udah nih hari ini pas pada hari ini lagi dibersihin. Oke. Oh makanya sekarang lo lagi di tempat teman. Iya betul. Karena si posisi rumah ini yang sudah diserahkan kuncinya ke Baim lagi dibersihin. Oke. Tapi suratnya belum. Aku masih mengusahakan. Lagi berusaha ngubungin keluarga di sana. Ada berapa rumah sih? Sisa 1, tapi gede. Wait. Tapi valuasi harga rumah itu lu tahu? Kayak misalnya kan ya kalau misalnya kita beli rumah gitu kan itu kan kayak oh harga rumah gue tuh sekian M gitu. Gue ngerti mungkin sekitar 2-3 M-an. Sekitaran lumayan lah. Tapi penghasilan lu dari umur berapa tuh? 3 ya? 3 tahun, 2,5 tahun lah. 2,5 bahkan. Sampai umur 11 tahun lu kan syuting terus full. itu ya. Gue non-stop itu sampai 11 tahun tuh baru stop. I know, karena tiap hari gue ngeliat lu. Gue tiap hari pokoknya idola, ya gue udah cukup remaja waktu itu. Ketika ngeliat lu tuh selalu lucu gitu kan. Dengan ceplas-ceplosnya lu di setiap sinetron gitu kan. Dan lu kerja ada terus. Judul abis, ada lagi judul baru, ada lu lagi. Ya kan? Kadang gue 2 judul. Sekalian, iya benar. Iya. Itu dia. Dan lu kalau ngumpulin duit dari umur anggaplah 3 sampai 11 berarti ada sekitar 8 tahun. Puluhan M mah ada lah. Puluhan ada lah. Ada di tabungan. M pada zaman itu lagi. Iya. Gak ada tabungan. Di tabungan gak ada. Anggapannya yang dulu lu datang ke kandang gua apa semua itu. Ya itu kerja gua lagi awal. Itu pun bener-bener gak ada tabungan ini? Gak ada. Itu pun kan gue ikut orang waktu itu kan. Oke, sorry gini. Kan
lu kan jatuhnya di bawah umur ya ketika mulai kerja. Iya. Ya kan? Otomatis semua transfer keuangan itu ke orang tua. Iya, betul. Ya kan? Idealnya orang tua itu kan menyiapkan tabungan. Oh, oke, ini penghasilan dari anak gua nih. Iya, Gua siapin kan sisihin. zaman dulu kan, maksudnya zaman dulu tabungan anak-anak Iya, udah iya, ada. Dia bilangnya gitu. Nah, tabungan anak-anak ini nggak bisa dicairin atau nggak Dia ada? bilangnya gitu dulu, tapi nggak ada. Nyatanya nggak ada. Oh, wow. Hebat kan? Yang gue selalu bingung itu gimana itu duit sebanyak itu bisa habis. Itu nggak pernah masuk logika di gue. Lu sadar duit lu entah kemana sejak kapan? SMP. Gue sadar SMP. Jadi waktu itu gue pas di pesantren, gue tuh bukan tipikal orang yang kalau minta duit maksa. No, gue bukan orangnya gitu. Gue tuh kasih uang jajan dulu under 1 juta, tapi gue selalu minta nambah. Kayak misal gue ada butuh nih habis nih, Ya. gue nambah. Kalau dikasih ya udah, kalau nggak dikasih ya udah juga gitu loh. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau nggak dikasih ya udah. Sampai satu titik gue waktu itu emang lagi butuh. Pure gue emang butuh banget waktu itu. Gue nggak ada duit samsek. Gue nelpon, gue minta dong. Pas gue minta, dia bilang jawabannya nggak ada. Lagi nggak ada duit, paling besok lusa atau minggu depan, dia bilang gitu. Oke. Ya kan. Di situ gue kayak oh ya udah oke, gue matiin teleponnya. Dan tuh gue diem, gue mikir, anjir perasaan gue kerja dari kecil. Mana duit gue? Itu pertama. Titik Trigger balik pertama ya. gue Trigger tuh. pertama Trigger ya. pertama gue. Terus habis itu gue kan punya rumah 2 nih di Jakarta. Ya. Yang satunya di Setu Babakan. Terus gue pernah gabut-gabut, gue nanya lah pas lagi di jalan itu lagi road trip lah. Kita di jalan gue nanya, "Bah, rumah Setu mana?" Rumah Setu kan udah laku. Jawab gitu dia dengan entengnya. Akhirnya gue di situ kayak oh oke, ini rumah udah laku katanya. Gue masih diem, gue gak ada ngeliat tuh duitnya. Oh, tuh. udah laku berarti kan ada duit ya mesti. Ya gue mikir gue gitu, udah kayak oke, jual. Terus akhirnya sempat gue ke Jakarta lagi pas COVID itu, awal-awal PPKM lah. Gue ke Jakarta, gue research waktu itu, gue inget. Gue ke kampung sana, gue nanya-nanyain ke kampung itu nih rumah apa siapa yang pegang apa segala macam sampai gue dapet info harga jual rumah itu. Itu rumah laku sekitar 1,3 M-an kalau nggak salah. Oke. Dan gue situ kayak oh oke, nggak ada kabarnya nih duit dan gue nggak ada ngerasain juga nih duit kemana. Iya. Terus kayak ya udah, di situ gue udah mulai curiga. Oke. Dan gue nggak pernah mempermasalahkan itu loh. Setiap kali gue bahas itu, dia tuh pasti ngelaknya ada aja. Makanya gue malas, gue mending prefer diem. Oke. Prosesnya itu kan dari SMP. SMA. Ya kan, sampai SMA berarti kan ada sekitar 3 sampai 4 tahun. Iya. Lo berproses dengan lo selalu mendapatkan jawaban yang bisa dibilang kurang memuaskan lah. Oh, sorry, tapi itu kondisinya lu nyebutnya siapa? Abah ya? Abah. Posisinya Abah waktu itu masih sama nyokap. Sama nyokap tiri, masih sama nyokap tiri. Udah nikah lagi nih. Oh, posisi udah nikah lagi ya. Dan di situ kayak gue gue di situ ngerasa ada yang janggal nih. Tapi di situ oke lah, it's okay karena pada saat itu abah gue masih ngasih gue duit. Gitu loh, makanya securiga-curiganya, sekepikirannya gue masih dapet duit kayak gue masih oke lah. Oke. Yang penting gue bisa makan, gue bisa jajan, gue bisa dapet apa. Tapi nambah uang jajan lo? Oh enggak, segitu-gitu aja. Wow. Oke. Sampai gue kan gue sempat udah pesantren tuh kan gue ngulang SMA nih. Masuklah di tahun 2022. Tahun 2022 karena gue udah gak pesantren, gue SMA, otomatis gue butuh uang jajan yang lebih. Betul. Iya kan? Ini kalau nggak salah lu masuk SMA juga kan tadinya lu mau ngejar paket C aja Iya, kan? iya, gue mau minta paket C. Karena udah telat juga gitu. 2 tahun telat. 2 tahun tapi lu tetap mengejar ya lu harus berpendidikan kan gitu. Bokap gue yang nyuruh. Gue minta paket C. Iya. Gue yang minta paket ya, C. apapun itu mau paket C, tapi bokap nyuruhnya ke sekolah. sekolah biasa Iya, negeri. sekolah biasa swasta. Oh, swasta, oke. Terus gue akhirnya ngambil sekolah biasa. Semester 1, semester 2 lah gue lupa. Sampai lah di bulan Agustus. Gue udah mulai kayak aduh gue udah susah banget ini. Gue gak bisa bertahan dengan duit jajan segini terus-terusan. Karena gue gak ada motor. Lu berangkat sekolah naik? Waktu itu gue naik kadang minjem motor nyokap. Kadang gue naik Gojek. Oh, nyokap kandung. Iya. Oke. Makanya kayak gue ya gak bisa dong gue setiap hari bawa motor nyokap gue. Iya. Karena nyokap gue pasti butuh juga. Karena gue full day sekolah gue. Iya. Gue sering naik Gojek. Apa ini gue kurang banget dengan duit jajan segitu. Itu mau gue tau gak duit jajan gue berapa? Please, gue dari tadi pengen nanya itu cuman gue gak enak sebenarnya. 600.000 sebulan. Real. Sorry, itu tahun 2000. Tahun 2022.
Lagi gila-gilanya inflasi waktu itu. Inflasi lagi tinggi banget tuh. Yes, betul. 600.000 sebulan. Gue bertahan karena apa? Karena gue masih ada pemasukan lain ya kan. Iya. Tapi pada saat itu pemasukan gue nggak segede itu juga. Bisa lah gue hidup tapi tetap aja susah. Wow. Iya, gue baru bisa hidup. Terus pada saat itu udah gue minta motor. Nah disitulah mulai konfliknya bokap gue sama nyokap gue sama abang-abang gue gak ngerti ya. Gue nggak ikut-ikut masalah itu. Barulah gue diblokir, duit jajan gue di stop. Kok? Gila kan? Oke. Lu ketika lu mau mulai SMA jatuhnya kan lu udah cukup dewasa ya untuk punya rekening. Gue ada rekening sendiri ya kan. Udah cukup lah, udah paham lah lu butuh kebutuhan lu berapa segala macam. Iya, paham. Tapi kenapa abah yang megang? Kenapa nggak nyokap? Sedangkan lu tinggal sama nyokap kan? Iya. Gue rekening gue pegang sendiri. Oke. Cuman ya duit jajan gue tetap dari bokap kan. Iya, maksud gue adalah kan lu bisa mengatur misalnya itu kan ada hak lu tuh. Oh yang di duitnya dia itu. Entah. Gue nggak bisa bahas itu, gue bilang. Setiap kali gue bahas itu tuh bokap gue marah. Boleh tahu kali marahnya kayak gimana sih? Makanya dia tuh marahnya tuh kayak malah ngelak, malah apa akhirnya gue ditelepon dimatiin apa kayak gitu orangnya. Nggak gentle, nggak manly banget orangnya tuh. Orangnya tuh kayak gitu. Oke, sorry, boleh tahu gak sih abah sama manggil Umi ya nyokap? Mama. Abah sama mama cerai waktu umur lu berapa? Lama, 2012-13. Itu umur lu masih? Gue kelas 2 SD. Kelas 3 SD, kelas 2 SD. Di saat lu masih bekerja, yes. Ya, lu masih bekerja sebagai aktris cilik di sinetron. Terus bokap nyokap lu bercerai, lu pernah nanya ke nyokap lu, tahu alasan kenapa harus bercerai? Nah, ini yang asik nih. Nyokap gue itu nggak pernah bahas itu sama gue. Gue nanya kenapa sih mama sama abah cerai dulu tuh kenapa? Emang abah kayak gimana? Dulu gue tuh bilang gitu. Tahu jawaban nyokap gue apa? Nanti lu juga tahu bokap lu kayak gimana. Nyokap gue selalu jawab kayak gitu. Dan nyokap lu nggak pernah menjelekan abah? Nyokap gue nggak pernah ngomongin tentang dia sama sekali. Dan ketika gue diblokir, udah dia ngilang dari hidup gue nih. Nyokap gue bilang apa? Dah tahu kan sekarang kenapa mama cerai sama bokap lo? Nyokap gue bilang kayak gitu. Nyokap gue nggak pernah jelekin dia, tapi setiap kali gue nanya nyokap gue jawabannya selalu sama. Udah lu ntar tahu sendiri bokap lu kayak gimana. Lu bakal tahu. Boleh tahu gak sih bokap lu kerja apa ya? Nah gue nggak ngerti. Jadi bokap gue pernah ada kerja parfum pernah. Okay. Sama makanya gue ada basic parfum tuh karena dia sering ngajarin gue. Oke. Dia gue nggak ngerti kerjanya apalagi. Intinya ada lah dia waktu itu kerja lah, tapi nggak sekerja itu juga. Ya kan dia. Ya UMR lah paling ngaji dia. Kadang dulu pernah pada zamannya di atas UMR juga pernah. Tapi tetap aja nggak nutup. Oke. Terus akhirnya jawaban nyokap tuh itu gitu. Dan akhirnya sekarang lu tahu gue udah bokap gue kayak gimana. Tapi kalau maksudnya gini, umur lu masih muda kan. Umur lu masih muda ketika lu mendapatkan masalah seperti ini. SMP trigger pertamanya. Dan akhirnya lu selalu menanyakan hak lu. Ibaratnya itu hak lu dan itu kewajiban orang tua ya, untuk memberikan duit dan itu duit lu juga anyway. Dan itu duit gue. Bukan duit orang tua gitu. Iya juga ya. Kalau duit gue aja itu tetap hak gue. Kalau misal emang bukan duit gue nih ya. Kan itu memang hak lu untuk hak gue juga untuk dapetin uang jajan kan. Iya. Ini udah ditambah lagi itu duitnya duit gue juga. Itu udah full hak gue semuanya pure. Oke, saat nggak punya duit kayak gitu tuh gimana sih? Gue pengen tahu kehidupan lu. Sedangkan mungkin orang-orang di luar sana, ya netizen lah atau fans lu gitu ngeliat, gue tahu banget. Ibaim, lu sering dijembelin sama orang karena lu saking gemesnya kan, saking terkenalnya lu dulu, gitu. Kan orang pasti ngira, artis sinetron pasti kaya. Ya banyak. Artis sinetron semua, karena strippingnya panjang. Iya betul. Gitu, duitnya numpuk terus gitu kan. Benar. Karena dan kita nggak punya waktu juga buat ngabisin duitnya aslinya. Tuh sampai segitu. Fun fact, iya. Jadi dan lu nggak punya duit, gue liburan. Itu gila sih men. Iya, gue dulu liburan setahun tuh sekali 2 kali doang. Libur syuting. Iya, emang gue bisa liburan ke luar negeri sama bokap nyokap gue dulu. Itu setahun sekali 2 kali doang. Dan anggapannya ini duit tuh gak dibuang-buang gitu loh. Gue gak ada ngebuang-buang duit segitunya. Dan hidup gue juga gak yang hedon-hedon banget. Pada zaman itu sih zaman itu?
Ya kan lu dibeliin es krim juga udah seneng. Iya, Kasarnya gitu kan. Gitu. Lu kan nggak mungkin kayak abah, mama mau beli baju merek ini gitu. Harga ratusan juta, sepatu ini kan enggak, ya kan? Ini maksudnya ya pada zaman itu enggak lah, pasti kan nyokap yang belanjain apa gitu. Tapi gini loh, maksud gue itu duit habis tuh sebenarnya nggak masuk akal. Iya gak sih? Ya. Dan gue nggak yang semuanya gue nggak tinggal di rumah yang harga 15-20 M ya kan? Gue nggak bawa mobil kayak Alphard, Rolls Royce atau apapun itu. Gue nggak pernah beli Alphard loh ya. Gue nggak pernah megang Alphard. Sama sekali. Sama sekali nggak pernah. Ya punya gue nggak pernah punya Alphard. Oke. Enggak, gue tuh nggak yang seartis itu. Kehidupan gue tuh biasa. Dari dulu gue ngebiasain itu. Keluarga gue tuh kayak ya udah biasa aja. Mungkin kalau supir pernah lah, gue punya supir, asisten oke lah punya. Ya karena kan emang Kebutuhan dong kalau itu. Iya, banget nggak bisa. gitu. Wajar lah ada yang ngebantu. Iya benar. Dan ya udah, anggapannya gue setelah diblokir itu kayak gue ngerasain hidup susah tuh sampai gue pernah jualan di pinggir jalan. Oh. Serius? Apa yang lu jual kalau boleh tahu? Susu kambing dong, apalagi. Dulu? Yes, COVID. Dari dulu? COVID. Wow. Makanya gue bilang gue dengan duit jajan 600 ribu tuh gue bisa hidup ya karena gue ada pemasukan. Cuman pemasukan itu juga gak senutup itu juga buat pengeluaran gue. Pengeluaran gue sekarang nih tanpa gue pokok aja ya. Bensin apa-apa segala macam. Itu paling kan 1,5 juta atau 2 juta kan sebulan. Iya. Udah gak nutup itu? Itu udah gak nutup. Dengan dia 600 ribu, sisanya kan gue sendiri dong berarti semuanya. Ditambah ketika dia pergi, itu gue dapat kabar ternyata SPP gue gak dibayar juga ketika dia pergi tuh. Sorry, dia pergi kemana ya? Maksudnya dia ngeblokir gue, dia pergi dari hidup gue nih. Oke, gone, hilang. Lu nggak tahu dia tinggal di mana? Gue sekarang baru tahu. Oke, dulu nggak tahu dia rumahnya di mana? Gue tahu dia di Jakarta. Tapi dia sempat balik ke Kalimantan, sempat bolak-balik lah waktu itu. Karena dia cerai juga soal nyokap tiri gue. Oh, jadi bokap nikah lagi. Iya, terus cerai lagi. Tapi lu sama nyokap tiri lu juga baik? Akrab banget gue sama nyokap tiri gue. Oh, wow. Akrab banget sampai sekarang. Kemarin lebaran aja gue ketemu sama adik-adik gue. Nyokap lu udah nikah lagi? Belum. Oh. Jadi lu gak? Nyokap tiri gue apa nyokap kandung gue? Nyokap kandung lu? Oh udah dong, duluan. Berarti lu ada bokap tiri juga sekarang? Ada, malah gue lebih akrab sama bokap tiri gue sama nyokap tiri gue daripada sama dia. Dari umur berapa tuh lu punya bokap tiri? Gue punya bokap tiri dari gak lama setelah nyokap gue cerai sih. Dan sampai sekarang? Berarti tidak bisa dipungkiri sekarang yang ya maksudnya waktu pas lu lagi susah bokap tiri lu juga lumayan cukup membackup. Iya, mungkin kalau financially gue nggak terlalu maksain dan gue nggak ada kayak gue nggak mau ngebebanin dia lah karena dia udah punya tanggung jawab 2 adik gue ya kan. Ya. Adik gue 2 laki yang dari bokap tiri gue nih. Punya anggapannya gue sama abang gue udah gede lah, kita bisa hidup sendiri lah, kita bisa berusaha sendiri bisa gitu. Yeah. Tapi sebenarnya nggak seharusnya gitu loh. Yeah. Gue kerja pada masa itu nggak seharusnya, tapi kayak gue oke lah, nggak apa-apa. Dan ketika dia nge-stop duit jajan gue, di situ udah mulai kerasa lagi karena apa? Karena gue harus bayar SPP juga. Ternyata SPP lu tidak dibayarkan. Tidak dibayarin. Wow, sampai itu kan kewajiban ya iya sebagai dong. orang tua memberikan pendidikan kepada Betul. anak. Sekolah lu selesai akhirnya? Gue ngambil online nih tahun terakhir gue. Okay. Untungnya sekolah gue itu mensupport kayak misal gue ada kerjaan or apa di luar kota, mereka support. Sekolah gue selalu support. Berarti bersyukur ya sekolahnya bisa. Iya dong, sekolah gue ngertiin gue. Bahkan sekolah gue aja ngertiin gue. Kok bokap lu enggak? Kok bokap gue enggak? Boleh tau gak sih SPP lu berapa yang harus dibayarin? Total ya. SPP tuh bayarnya per bulan gak sih? Per bulan bener ya? 750 berapa itu sebulan? Belum sama duit gedung. Oke. Dan lain-lain. Dan itu juga gak sanggup dibayar sama bokap lu? Iya, bokap gue gak bayarin juga. Coba bayar SPP bulan pertama sama duit gedung pertama doang. Yang lainnya gue sendiri semuanya. Berat banget kan? Hidup lu? Oh berat banget demi apa? Sumpah. Gimana caranya sih lu bisa bangkit dari keterpurukan? Dan jujur, lu umurnya masih muda banget. Gue 19 sekarang. Ya tetap gak kelihatan iya, dan tetap masih muda. Gue struggling itu 2 tahun lah ya. Gue setahun setengah itu gue bener-bener yang susah. 2 tahun yang lalu? Itu gue lagi susah-susah banget. Berarti yang kalau kita tahun ya? Iya pas kita ketemu itu udah semua things getting better lah waktu itu. Iya. Yang pas kita ketemu 2023 itu udah aku udah settle lah, hampir settle pada saat itu. Kayak itu udah mulai enteng lah semuanya. Lu akhirnya bisa berdamai ibaratnya?
gue udah berdamai dengan masalah ini apa semua segala macam itu dari 2022. Kayak gue cuma sakitnya gue, kayak gue struggle-nya gue dengan masalah ini itu cuma sebulan 2 bulan doang. Setelah itu gue mikir kayak udahlah bodo amat, fuck him, gue harus bisa bertahan hidup tanpa dia. Kayak gue nggak mau membebani pikiran gue gitu loh. Kayak gue malah mikir kayak udahlah gue juga nggak butuh dia. Orang dari dulu juga gue kerja sendiri, kenapa gue sekarang nggak bisa? Wow, dewasa banget sih lu itu. Oke, kan lu lagi viral banget nih mengenai statement lu dan akhirnya lu ngebuka lah luka sakit yang ada di hati lu Yang gue pendem dan di bertahun-tahun. kehidupan lu yang lu pendem bertahun-tahun. Dan sekarang orang udah banyak yang tahu ternyata Baim Cilik yang kita kenal seorang artis sinetron pada zaman itu yang wah hidupnya pasti bergelimangan harta, ternyata hidupnya susah. Susah banget gue. Dan bukan karena kesalahan lu. Yes. Kan maksudnya juga ada beberapa artis Banyak yang susah karena kesalahan sendiri, ya banyak kan, banget. yang akhirnya ke narkoboy lah, apalah, Iya, kehidupan banyak banget. apalah segala macam. Dan ini bukan atas kesalahan lu gitu. Tanggapan keluarga, kan keluarga Abah juga ada nih. Tanggapan keluarga Abah ketika lu seorang Baim yang lu selalu pendem rasa sakit, kecewa, hidup lu susah. Ketika orang lu speak up, jadi kan orang banyak yang tahu. Percaya nggak kalau ada keluarganya bokap yang belain bokap gue? Keluarga bokap Yang belain bokap gue di masalah ini. tetap ngebelain bokap. Iya, sakit nggak tuh? Gila nggak? Ada. Dan gue nentang semuanya. Ada salah satu dari mereka yang berani nelpon nyokap tiri gue waktu itu. Oke. Gue telepon. Lu ngapain nelpon mama gue? Kalau udah apa-apa ngomong langsung ke gue. Gue selalu bilang ke keluarga gue, buat yang nggak suka gue ngomong ini, gue buka semuanya telepon gue langsung. Kalian semua punya nomor gue kok. Telepon aja, bilang ke gue. Ayo. Boleh tahu gak sih diteror apa nyokap tiri lu? Gue nggak diteror, cuman dibilangin itu Baim kenapa kok ngomong di media gitu. Nyokap tiri gue coba kayak dah, gue nggak tahu, bukan gue yang nyuruh nyokap tiri gue gitu. Gue nggak ada nyuruh apa-apaan. Emang karena nyokap tiri gue pun kaget pas gue buka itu. Iya. Nyokap tiri gue nggak tahu sampai itu sempat diupload, baru nyokap tiri gue kaget juga nelpon gue. Dan nyokap tiri lu juga sebenarnya udah cerai juga sama Iya, abah udah lu bukan kan? bilang gue. Nyokap tiri gue bilang gue udah bukan suaminya. Oke. Lu juga sempat nanya hal yang sama gak sama nyokap tiri lu? Kenapa cerai? Gue udah tahu kenapa cerai. Ya karena sama aja kasusnya sama pas Begitu nyokap lagi? gue. Iya udah sama aja. Sama udah watak. Terakhir komunikasi sama abah? 2023 Lebaran 2023. Oh dia ada Lebaran 2 tahun lalu ya. ada kontak. Sempat waktu itu masih belum. Jadi kan ada 2 nomor. Nah, Gue masih kayaknya dia lupa deh ngeblokir nomor yang satunya. Oke. Tapi gue nelpon dia cuma minal aidin doang. Oh dia? Gua. Oh lu yang Gue yang nelpon. Wow. Oke. Ya gak apa-apa sih anak ya. Iya, berbakti wajib kepada dong. orang tua. Oke. Dan itu masih setiap tahun kok. Kayak tahun Lebaran kemarin juga gue sempet ngechat tapi udah nggak bisa aja. Centang 1. Nih liatin. Bentar ya. Abah. Nih. Gue bilang. Bah. Boleh kasih minal lihat ke kamera aidin. situ, Pak. Nih. Dari kurang terang nih kayaknya. ...2024 baru juga tuh. Baru, ini baru Centang Lebaran. 1 Ini tuh. Lebaran yang kemarin. Gokil gak? Ini baru Lebaran kemarin itu. Walaupun lu sakit, walaupun lu susah, Gue masih berusaha ngehubungin dia buat dia Lebaran ya. Kayak gue tetap adalah dong gue. momen keluarga lah ya. Iyalah. Maaf-maafan. Dan Lebaran 2023 gue sempet nelpon juga minal aidin. Itu udah buktiin kalau gue tuh nggak pernah ada apa-apa sama dia. Apa yang memutuskan lu akhirnya lu mau speak up di... Oh gue udah nggak tahan. Kok gue diemin dia malah kayak angkat tangan gitu. Gue mikir gue tuh kayak gitu. Kayak gue tahu gue bisa sendiri. Gue tahu gue bisa ngesettlein masalah ini sendiri gitu loh. Gue bisa bangkit lagi. Tapi bukan berarti dia lepas tangan gitu lepas aja. tangan seenak gitu aja, nggak bisa. Gue nggak terima di bagian situ. Maksudnya kalau misalnya emang gue udah berusaha sendiri, gue kasih lah gue appreciate. Tau gak sih? Hubungin lah, gue bilang ya udah, gue cuma butuh appreciate dari dia aja. Kayak jangan malah ngeliatin kalau lu tuh ngilang dan lu kabur dari masalah ini aja gitu loh.
Karena nggak, kalau emang lu susah buat ngebiayain gue, nggak lu doang yang susah, gue juga susah. Ya. Dan gue bisa kok, kenapa lu nggak bisa? Gue bisa, gue kerja, gue bikin warung. Ini parfum kalau misalnya dia mau kerja sama gue juga sebenarnya gue lebih oke aja waktu itu. Karena gue akuin ya basicnya bokap gue di parfum tuh oke banget. Expert lah ya. Expert banget kalau dia datang ke gue mau kerja sama gue nggak apa-apa, gue welcome. Buat kerja sama gue ya, Yeah. gue pendet aja dia kerja sama gue kayak dulu gue kerja sama dia. Ya karena lu udah ngebangun bisnis ini. Iya, anggapannya gue punya lah bisnis gitu loh, yang lu bisa jadi part of it ya kan. Ya. Kayak ya udah, kalau emang kalau dia dia nggak lari, dia ada di sini walaupun dia nggak ngasih gue duit, nggak apa-apa, gue fine aja. Orang gue udah ngasilin duit sendiri. Oke, Im, misalnya gini. Kan tadi kan ada salah satu keluarga dari Abah yang ngehubungin nyokap tiri lu. Berarti nggak semuanya dong yang ngebelain Abah lu. Nggak semua. Berarti mereka tahu. Mereka tuh tahu. Kelakuan Abah lu. Mereka tahu. Tapi mereka minta maaf tuh. Nggak ada yang bantu gue. Nggak ada yang bantu lu juga. Nggak ada. Kecuali kakek gue itu pun bantu paling ya ngasih. Kadang-kadang kalau gue lagi butuh banget ngasih duit. Gue butuh ongkos nih, misal gue pengen di Jakarta ada kerjaan, gue nggak ada duit nih, kirimin duit. Kayak ada lah kakek gue doang. Om tante. Oke. Masalah duit mungkin nggak semuanya punya duit ya Iya, untuk bantu lu. betul. Minimal gini. At least Ketika lu udah speak up kayak sekarang nih, keluarga Abah lu tuh ada nggak sih yang minta maaf atas kelakuan saudaranya? nggak ada. Ada nggak sih yang coba hubungin Abah lu untuk ngasih tahu Abah lu untuk kontak lu? Itu kayaknya ada. Ada kayaknya om gue berusaha ngekontak, nyuruh abah gue ngekontak gue. Tapi belum ada kontak. Cuman ada respon dari dia tuh, dia bilang dia kaget. Jadi bokap gue tuh sempet ngehubungin adik-adik tiri gue yang kecil-kecil. Video call lah ke mama tiri gue. Seret, habis itu mama tiri gue mancing dong. Kayak gimana tuh Baim gini. Terus dia bilang dia kaget, dia shock. Kok gue bisa buka masalah ini? Ya baru gue buka dikit. Baru dikit tuh. Banyak aslinya tuh. Kayak kita bilang dia di Australia itu dia udah berapa bulan ya? 5 banyak bulan. Duit dong tinggal di Australia. Gimana sih? Iya dong. Australia mahal loh. Iyalah. Dia punya rumah? Enggak. Dia kerja di Australia. Oh kerja, oke. Iya benar. Dia kerja di Australia. Udah berapa ya? 4 bulan ini paling. Berapa bulan ini. Terus dia sempat transfer duit ke adik tiri gue. Gue kira berapa transfernya kan ya? Kan duitnya pakai duit Australia gitu mata uangnya. Ceban. Hah? Ceban 10 juta. Tok. Tapi kayak ya udah lah, at least ada itikatnya lah ya. Itu bagus. Itu gue appreciate banget, gokil banget itu. Yang penting dia udah ada berusahanya dikit gitu loh, ngeliatin kan ada usahanya. Jadi si adik-adik tiri lu juga setelah cerai enggak di sama nasibnya kayak lu. Iya, sempet lah beberapa bulan pertama dinafkain, setelah itu udah. Sempet beberapa bulan pertama sempet nafkain adik tiri gue. Itu pun sering kurang kata nyokap tiri gue, tapi enggak apa-apa lah, at least ada usahanya. Tiba-tiba jebret. Tapi kalau gue kan dari 2022 nih. Kalau mereka paling baru 2023 gitu gak dinafkainnya. Ya it's okay lah, gak apa-apa. Oke, Im, misalnya gini. Akhirnya berita ini atau apa yang udah lo speak up kan di sosial media akhirnya mengetuk hatinya bokap lo, dan bokap lo tiba-tiba ngontak lo. Ada gak sih yang pengen lo omongin gitu? Kalau misalnya, karena jujur gue gak tahu ya. Iya. Gue masih ngerasa ada api amarah dalam diri lo. Even cuma sedikit, lu coba meredam itu. Lu berusaha untuk meredam. Gue gak bakal marah ke dia. Gue gak bakal marah ke dia. Tetap gak akan marah sama dia? Maksudnya gue tuh udah capek gitu loh. Kayak gue dendam masih dong. Gue tipe kalau orang yang dendaman banget soalnya. Gue dendam masih. Kalau misalnya dia nelpon gue, dianya yang marah nih, gue bakal jawab apa tuh? Nah ini yang gue tunggu nih. Gue nunggu lu nelpon gue buat marah-marah ini, pasti dong dia marah harusnya. Atau enggak dia menelpon gue apa. Pokoknya dia apapun yang dia nelpon gue bakal oke. Good, bagus, berarti usaha gue selama ini. Gue udah bilang gue bakal terus bahas ini sampai dia nelpon gue. Oke. Gue bakal bahas terus. Gue bakal buka semuanya. Banyak banget yang maksudnya nih. Emang gue gak ada. Maunya gue gak jahat orangnya. Kalau gue jahat ya elah dia udah dideportasi udahan kalau gue jahat. Ya ini juga lagi ramai juga nih.
katanya ada salah satu dari keluarga Abah, Baim kok buka-buka gitu, nanti kalau misalnya Abah kena berita deportasi gimana? Iya ada. Makanya itu. Gue bilang kalau gue jahat, gue bikin dari deportasi bisa. Tapi gue nggak jahat karena gue nggak mau nutup pintu rezeki orang. Iya iya. Itu loh, makanya gue kayak ya udahlah, anggapannya janganlah jahat, gue salah gitu loh. Gue tuh aset buat lo. Anggapannya dari kecil. Dari kecil bro. Dari kecil gue ngidupin dia dan dia juga udah tua, nggak lama juga dia minta gue hidupin lagi. Iya loh, semua orang ada umurnya. Iya. Semua orang tua bakal balik ke anaknya. Sama kayak anak bakal balik ke orang tuanya. Pasti. Dan siapa anak yang mau diharapin kalau bukan gue? Abang gue gak bakal mau. Abang gue udah semuak itu sama dia. Wow. Serius. Abang gue gak bakal mau. Gue tuh satu-satunya anak yang masih pernah sayang sama dia. Even lu udah diginiin? Even gue udah diginiin. Ya, mungkin sekarang gue udah gak sayang. Udah muak banget. Kalau abang gue udah muak banget. Abang gue udah gak mau lagi ada sangkut pautan apapun sama dia. Udah dianggap gak ada aja gitu bu, Abah? Yes. Kalau gue masih oke lah. Gue masih anggap dia hidup kok. Gue masih anggap dia ayah gue kok. Oke. Abang lu juga, dia juga main sinetron juga kan akhirnya? Iya kan? dulu. Dan bareng juga sama lu? Nah abang gue itu. Duitnya dipisah gak? Dipisah, abang gue yang handle mama gue. Dapat rumah, dapat mobil abang gue. Rumah setengahan lah sama gue tapi akhirnya. Karena abang gue kan syutingnya gak sebanyak gue. Iya. Rumah setengahan sama gue. Ibaratnya lu ngebuka pintu rezeki buat abang lu juga lah gitu masuk di karena industri. yang awal gue masuk industri itu karena abang gue kan. Oh, abang lu dulu ya? Iya, karena abang gue dulu. Tapi gue yang meledak di situ. Dan abang juga emang sebenarnya bukan tipikal orang yang suka banget depan kamera. Gitu. Makanya kayak ya udah gue sekarang bahkan manajer gue aja abang gue. Ya kayak udahlah, kayak gue menurut gue nggak pernah mau berantem sama orang terus-terusan tuh nggak. Gue bukan tipikal orang kayak gitu. Dan apalagi ini ayah gue sendiri ya kan. Iya. Gue pengen diselesain baik-baik gitu loh. Gue pengen dia ada di depan gue pengen dia ngobrol, dia jelasin kenapa dia kayak gitu. Dan itu lu nggak pernah dapat jawaban itu? Gue nggak pernah dapat jawaban itu kan? Karena dia selalu ngindar. Tapi lu pernah nggak sih kayak kepikiran? Ini gue nganggap semua pemikiran lu udah matang nih, udah dengan umur yang masih muda, lu udah sangat dewasa, legowo dan segala macem. Ada gak sih kepikiran lu bagaimana cara memperbaiki situasi ini? Karena kan udah berantakan nih. Iya, ini kan udah berantakan semua ya. Berantakan semua. Gue nggak bisa bangun ini semua balik kayak dulu, nggak bisa dong. Ya kan? Gue nggak bisa benerin hubungan dia sama abang gue. Gue nggak bisa benerin hubungan dia sama mama tiri gue karena itu bukan urusan gue juga. Oke, tapi ada kepikiran lu pengen memperbaiki situasi? Enggak pengen. Udah mama tiri gue lebih happy gak sama dia soalnya. Terus maksudnya gue gak ada urusan itu loh, ngerti gak sih? Kayak gue tuh pengen ini semua masalah ini tuh semua di clearin gitu loh. Biar clear gitu loh, biar gak gantung. Maksud gue lu jangan terlalu sering lari dari suatu masalah. Bokap gue tuh kebiasaan kayak gitu. Kalau ada masalah hadepin aja, kenapa sih harus lari? Itu yang gue gak ngerti tuh kenapa. Dan gue tahu itu gak sekali dua kali dan gak sedikit orang yang punya masalah sama dia. Banyak ternyata. Lu udah pernah coba nge-track? Ada, gue pernah ngulik dikit-dikit. Ada utang piutang? Ada. Judi? Enggak, bukan. Gue gak ngerti ya kalau judi ya. Tapi ini utang. Ada lah orang itu kayak oke lah, itu mungkin emang struggle dia. Gue gak ngerti masalah itu ya. Kok bisa. Terus kayak ya udah, maksud gue tuh jangan lari. Gue gak suka di situ. Tapi untuk lu sendiri nih seorang Baim, ada gak sih ruang untuk pintu memaafkan bokap lu? Misalnya bokap lu yang lu tadi bilang bahwa orang tuh pasti akan balik ke anaknya gitu. Someday. Gue bisa. Dan lu juga tadi kan udah akan terus men-speak up kan ini sampai bokap lu mau ngehubungin lu. Karena apa? Lu udah diblokir anyway. Ya tadi kita udah lihat ya. Centangnya 1 dari 2024 bulan apa tuh tadi? April. Ada ruang maaf di hati lo? Ada. Jujur ada. Gue bisa, mungkin dia nggak bisa balik sebagai sesosok ayah buat gue lagi, mungkin nggak ya, karena itu menurut gue itu udah hilang dari lama figur itu. Tapi gue bisa lah anggapannya kayak menerima penjelasan dia. Kalau penjelasan dia masuk akal, gue bisa. Kayak gue tuh karena emang itu yang gue butuhin. Afirmasi. Gue butuh biar clear gitu loh, tau gak sih? Gue gak mau ini masalah gantung. Karena ini masalah tuh emang senggantung itu.
Kayak gue nggak tahu inti masalahnya apa, gue nggak ngerti salah gue di mana. Gue pengen tahu itu semua. Dan lu juga harus tahu uang lu di mana. Gue udah nggak mau bahas itu deh. Makanya gue udah nggak mau mikirin itu. Oke. Karena menurut gue dengan dia struggle kayak gitu itu udah buktiin kalau itu duit udah nggak ada gitu loh. Dan gue nggak mau memaksakan duit itu buat balik karena mau gimana pun caranya gue jamin bokap gue nggak bakal bisa balikin duit itu. Dan gue juga nggak pernah mempermasalahkan itu. Jadi inti masalahnya tuh bukan masalah duit lu yang hilang, tapi lu cuma pengen kejelasan apa sih yang terjadi. Yes, betul. Ya kalau harta gue pasti pengen lah, gue pengen rumah itu diganti nama gue lah, itu pasti lah. Ya. Itu wajar lah, itu hak gue lah ya. Ya lu yang kerja. Iya betul. Cuman kalau duit gue nggak peduli lah, gue bisa nyari. Gue punya usaha. Kondisi nyokap gimana mama kandung? Nyokap gue nggak mau ikut dalam masalah ini. Karena emang nyokap gue udah gak ada urusan apapun dengan bokap gue. Dan nyokap gue selalu nge-support gue apapun hal yang gue lakuin. Dan selalu nguatin gue. Oke, sama bokap tiri lu? Manggilnya apa? Abah juga. Abah juga. Sama bokap tiri lu? Hubungannya? Akrab gue kan. Iya. Akrab banget. Sangat akrab. Banget. Berarti mama sama bokap tiri berarti tidak bisa dipungkiri tahu dong masalah speak up ini. Tahu lah. Apa komentar mereka? Ya kalau menurut lu itu bener ya nggak apa-apa, omongin aja. Nyokap tiri gue sampai udah takut. Nyokap tiri gue kalau itu kan bokap tiri gue bilang itu. Nyokap tiri gue bilang kayak ini masih pengen lu bahas. Ini masih pengen lu up semua. Iya nggak apa-apa gue bilang gitu. Nyokap tiri gue ya udah deh itu urusan lu sama bokap lu. Nyokap tiri gue coba bilang gitu. Wow. Prosesnya sendiri nih sekarang tadi lu lagi pindahan nih. Iya. Ya kan akhirnya kunci rumah itu dikasih. Kunci rumah udah di gue. Finally setelah. Gue kalau kunci itu gue emang bisa ngambil kapan aja sebenarnya. Oke. Karena gue juga udah sempat ngecek rumah itu beberapa kali. Gue tahu yang megang kunci siapa, gue punya kontaknya. Kayak gue bisa-bisa aja, cuman ya gue nggak mau sekedar ninggalin lah. Gue sebenarnya nggak pengen tinggal di situ. Cuman ya menurut gue daripada itu rumah kosong ya kan, ya mending gue tinggalin aja. Boleh tahu gak sih proses akhirnya rumah itu tuh ibaratnya balik nih ke lu? Kan sekarang juga lagi. Jadi yang untuk ngurus surat-surat balik nama itu atas nama siapa rumah itu? Itu rumah atas nama bokap. Oke. Jadi gini, nyokap tiri gue itu sempet kan yang salah satunya yang pas video call adik gue itu bahas lah masalah rumah itu. Terus bokap gue mengakui iya rumah itu emang gue beli pakai duitnya Baim. Akhirnya dan itu nggak gampang loh bokap gue ngomong kayak gitu. Oke. Karena dengan karakternya dia tuh gue tahu banget itu nggak gampang banget keluar dari mulut dia kayak gitu. Dan itu bisa keluar dari mulut dia. Ya gue beli rumah itu pakai duitnya Baim. Dan itu rumah suratnya ada di notaris bla 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 segala macam, dia ngomong. Akhirnya dia ngomong. Dan ini sekarang gue lagi berusaha buat dapetin suratnya itu. Gue pengen tahu detailnya jelasnya gimana. Udah lagi dicoba ya untuk balikin nama. Lagi gue coba. Wow. Boleh tahu gak sih seberapa penting peranan bokap tiri lo? Karena kan lo tidak bisa gue bilang tidak mendapatkan figur bapak nih. Karena karakter bokap lo yang seperti itu kan. Nah tapi untungnya emang gak terlalu lama bokap tiri lo hadir di kehidupan lo. Seperti apa sih sosok beliau? Ya dia bokap yang suportif banget. Dia selalu mensupport gue kok. Dia selalu membantu gue apapun itu. Apapun, dia bukan tipikal orang yang memaksakan gue ngelakuin sesuatu, no. Kayak apapun yang gue lakuin dia ngasih nasihat. Dia jelasin ke gue yakin gini-gini. Banyak. Dia ngajarin gue banyak hal juga. Dan sebenarnya figur seorang bapak jujur gue emang udah kurang figur itu dari sejak gue kecil. Gue gak mendapatkan kasih sayang seorang ayah itu dari kecil. Gue gak seberapa itulah. Kayak bokap gue sibuk, gue juga sibuk ya kan. Kayak ya udahlah sama-sama. Emang gue nggak seberapa dapat sosok bapak dari kecil. Makanya gue mikir kayak ya udah sih ketika dia pergi juga gue nggak seberapa ngerasa kehilangan. Gue tuh ngerasa struggle-nya karena duit jajan gue udah di stop aja gitu loh. Kayak gue bukan tipikal orang yang nelpon bokap gue terus cerita bah gue gini-gini enggak. No, bokap gue tuh bukan orang kayak gitu. Kayak gue nggak yang cerita apa gitu enggak. Paling bahasnya ya udah gue setiap nelfon bokap gue bahas duit atau nggak bahas sekolah kayak bahas apa kayak ya udah kayak
nggak yang kayak orang pada umumnya yang dia cerita ke ayahnya or dia spending time with no, gue dari dulu nggak kayak gitu. Ayah gue bukan tipikal ayah yang kayak gitu. Dan itu menurut gue ya oke aja karena gue emang ya udah ketika dia pergi pun gue nggak sesakit itu sebenarnya. Cuman gue emang udah hilang juga sosok itu udah hilang dari lama gitu loh. Dan gue nggak pernah ada masalah. Serius gue tuh bukan tipikal orang nelpon terus nggak. Kan biasanya orang sama ayahnya gitu tuh. Yeah. Oh, gue nggak sedekat itu sama bokap kandung gue. Dan itu menurut gue bukan masalah. It's okay. Oke. Dari masalah ini yang akhirnya udah terkuak lah banyak orang tahu. Ada gak sih dampaknya terhadap orang-orang di sekitar lu? Maksudnya ini bukan keluarga ya, misalnya temen, sahabat atau temen deket segala macem. Akhirnya tahu kayak, wah ternyata Baim. Temen gue selalu tahu. Gue selalu bisa cerita ke teman-teman gue. Makanya gue tuh pernah bilang di salah satu podcast, gue tuh pernah bilang, kalau one day gue udah sukses lagi, kalau one day gue udah naik lagi, gue udah jadi mungkin jadi gue yang dulu. Yeah. Gue gak bakal bisa ngelupain teman-teman gue. Karena mereka selalu ada buat lu. Iya. Bahkan sekarang gue tinggal di rumah teman gue kan. Iya. Yeah. Tau gak, Oh ini literally lu tinggal di rumah temen lu? Iya. Ya bukan lagi main lu nginep gitu? No. Emang dia tipikal orang kayak, ayo tinggal di rumah gue aja gitu loh. Wow. Lu tahu dulu, dulu gue kenal dia. Gue inget banget gue datang ke rumah dia. Gue tuh cuma megang duit 150.000. Gue tuh dulu pas lagi di titik itu gue deket sama dia. Terus dia kayak, ya udah dia kayak, wah di situ dia mulai tahu gue apa. Dia selalu, oh gila. Dia sempat bilang, lu tuh nggak lama bisa naik kok Im. Lu tuh harus fokus kerjaan lu gini. Dia bilang gue jamin lu bisa nge-settle masalah ini semuanya kok. Dan gue naik, pelan-pelan gue bisa. Usaha gue naik semua. Yeah. Hidup gue getting better. Dan gue nggak bakal lupa sama teman-teman gue. Karena mereka semua teman-teman gue yang di Malang, yang di Jakarta, mereka semua yang selalu ada ketika gue nggak punya apa-apa. Ketika gue bukan siapa-siapa, gue lagi serendah-rendahnya gue lagi. Di titik terendah lah ibaratnya. Iya, itu yang selalu ada buat gue ya teman-teman gue. Yang dimana menurut gue udah bukan teman lagi sih, udah kayak saudara buat gue. Kayak saudara ya bahkan ya. Ada gak sih yang pengen lu sampein gitu ke sahabat-sahabat lu, temen lu semuanya yang ya terutama yang lagi lu tinggal di tempat dia ya? Yang mau gue sampein mungkin gue nggak bisa makasih doang, menurut gue kurang cukup lah. Kayak wah gue udah lebih dari terima kasih lah gila. Kayak mereka tuh yang kayak gue selalu seneng sama mereka. Tau gak sih, gue tuh nggak pernah ngerasa sedih, gue nggak pernah kayak gue ngerasa kayak beban hidup gue hilang banget kalau gue kumpul sama teman-teman gue. Yeah, okay. Siapapun itu gue selalu ngerasa happy. Dan cuma mereka doang yang bisa bikin gue happy. Ini sahabat-sahabat lu dari zaman lu kecil kah atau memang? Ada yang dari gue kecil, ada yang mungkin baru 4-5 baru 3-2 tahun sama gue. Intinya mereka yang temenan sama gue ketika gue lagi di rendah-rendahnya, ya mereka itu menurut gue itu orang yang oke banget lah. Ini sahabat lu semuanya cowok-cowok semua nih? Cowok-cowok semua. Ada lah yang cewek juga. Dan menurut gue gini loh. Ketika lu gak punya apa-apa, lu bukan siapa-siapa, lu punya temen, itu pure real friends menurut gue. Iya. Gue setuju tuh itu. Pure. Bener. Setuju. Ketika lu udah punya duit, lu punya nama, lu someone ya kan. Wah itu gak segampang itu loh kita bisa ngelihat orang itu teman atau bukan. Iya. Lu gak bisa nyimpulin itu orang teman ketika lu punya nama. Makanya gue bilang lu harus jadi siapa-siapa. Lu harus jadi lu harus ada di titik rendah. Lu harus buat dapet teman itu lu gak bisa dapet teman ketika lu udah di atas tuh gak bisa. Gak ada namanya teman. Gak ada. Karena semuanya ada kepentingan pasti. Iya pasti ada something. Bullshit kalau ada orang temenan pas kita di atas. Gak mungkin. Walaupun orangnya ada di atas juga. Sama aja gak ada. Wow. Menarik sih ya. Ada sahabat, ada teman dekat yang selalu mensupport. Tapi dengan umur lo yang sekarang ibaratnya kan udah boleh lah ya deket dengan lawan jenis ibaratnya. Pasti kan lo ke depan juga ada kepikiran
untuk berkeluarga? Jujur gue belum sih. Nggak ada. Karena menurut gue buat sekarang ini cewek tuh buat gue distraction banget sih. Oke. Bener loh, real. Jadi lu nggak ada temen. Kalau temen cewek ada lah, Oke, teman sorry. ya. Yang lagi deket lah ibaratnya Iya, kayak apa sih kita nyebutnya zaman sekarang apa pacar? Iya pacaran pacaran berapa gitu. itu menurut gue distraction banget. Oke. Karena gue pernah dan gue teralihkan banget waktu itu, gue nggak suka. Gue nggak bisa fokus. Lu nggak ada traumatik ngelihat Biasa nyokap aja. lu kah atau apa segala macem kayak? Biasa aja. Tapi memang pure menurut lu kalau lu punya pacar sekarang itu Itu distraction. distraction banget. Dan nyokap gue nggak bakal setuju juga. Karena? Ya itu karena awalnya tuh nyokap gue bilang kalau lu punya cewek itu distraction apa, tapi gue nggak dengerin nyokap gue. Tetap lah waktu itu gue pacaran. Dan ternyata gue ke distract banget waktu itu. Kerjaan lu semua berantakan lagi. Berantakan sampai gue hampir jatuh lagi waktu itu. Gara-gara apa sih? Karena Ya karena gue ke distract, gue nggak bisa. lu terlalu fokus sama. Iya gue terlalu asik sama dia, sampai gue lupa sama yang lainnya. Jadi sekarang lu single nih berarti? Single banget. Oke. Kalau misalnya gue penasaran aja nih, tapi kan lu pasti punya dong karakter idaman cewek itu kayak gimana? Gue bakal bilang yang bisa diajak hidup susah lah. Gue mikir gitu. Kenapa gue mikir gitu? Karena kita nggak tahu. Susah kayaknya zaman sekarang. Iya nggak apa-apa, susah ya, sabar aja sampai datang, lihat aja. Karena menurut gue bukannya gue mau ngajak dia hidup susah ya. Iya. Karena menurut gue gue nggak mau gimana jelasin ya. Kayak kenapa gue bilang yang bisa diajak hidup susah? Maksud gue tuh karena kita tuh nggak tahu ke depan tuh bakal gimana. Gimana kalau COVID terulang? Oh, iya. Ya nggak. Kita bilang nggak usah yang bisa diajak hidup susah, yang bisa diajak kerja menurut gue. Yang bisa Diajak kerja sama. Jadi kayak yang bisa anggapannya jangan lu gua kasih duit doang, ayo kita cari duit bareng gitu loh. Gue mau yang gitu sih, mau yang bisa ngerti gua, anggapannya gua versi lain lah, itu yang gua mau. Saling melengkapi juga Iya ya gitu. betul. Oke, menarik sih. Oke, tapi kalau misalnya gue pengen tahu nih, sebenarnya prinsip seorang baim itu seperti apa sih? Lu pasti ada pegangan prinsip yang lu pegang banget gitu, sampai bisa ngebentuk baim cilik jadi baim Al-Katiri kayak sekarang. Apa yang selalu berpegang teguh dengan lu punya karakter yang even abang lu aja nih, ibaratnya dari segi umur kan abang lu lebih dewasa dari lu, ya kan? Tapi sebegitu dia marahnya dan segala macam, dan menurut gue itu wajar dengan apa yang diperlakukan sama abah lo. Tapi lu sanggup menepis itu semua gitu. Apa sih prinsip yang lu pegang kalau gue pengen tahu? Karena menurut gue semua orang yang pergi dari gue bakal balik ke gue. Oke. Itu yang selalu gue pegang. Gue nggak percaya orang pergi selamanya. Pasti bakal balik ke gue. Apalagi ini by blood. Yes, betul. Semua orang bakal balik ke gue. Semua orang, siapapun itu, nggak cuma ya gue. Semua yang pernah ninggal, yang pernah pergi dari hidup gue, semua bakal balik ke gue. Siapapun itu, semua bakal balik, gue jamin. Dan itu udah mulai kejadian satu demi satu. Bisa dibilang gitu. Wow. Oke. Berat ya hidup lu ternyata, tapi lu bisa bangkit dari keterpurukan itu. Dan gue juga sempet kaget ya. Mungkin gue merecall lagi bahwa gue ketemu sama Baim 2023 di bulan April. Waktu itu dia punya bisnis kambing. Oh iya. Sekarang bisnisnya ada parfum. Kambing, tahu kan bau kambing? Yes. Parfum tahu kan? Tapi bisa? Tapi parfum gue, kambing gue dulu bau nggak? Enggak sih. Enggak kan? Iya lagi. Enggak dong. Kambing lu pakai parfum? Enggak. Tapi emang bersih aja kambing gue waktu itu. Oh ya, sama satu lagi. Nanti gue coba cek Instagram gue ya. Itu kambingnya Baim. Gede banget. Tinggi. Apalagi kalau misalnya dia lagi, apa itu? Yang mau kawin. Iya itu. Lagi diri. Iya lagi diri. Berdiri kambingnya. Berdiri kambingnya maksudnya lo ya. Berdiri kambingnya ya. Itu gede banget. Cuy, itu lebih tinggi daripada gue. Iya kalau dia lagi diri gitu. Lagi berdiri gitu dia lebih tinggi daripada gue. Karena dia biasa nunduk terus gini aja tuh udah segua kan. Iya. Nggak, kenapa lo kepikiran bisnis? Kita ngomongin kambing dulu ya. Kenapa lo kepikiran bisnis kambing?
Jadi waktu itu gue diajak sama om gue pertamanya. Ini Ingat om kan? lu, iya, om lu gue tahu. Ingat ya. Sorry, om lu dari pihak? Mama, dari pihak Mama, nyokap. oke. Oke, jadi waktu itu gue diajak. Ya salah satunya pas Nah, COVID. gue pikir dari pihak bokap. Oh jauh banget ngapain? Ini mah diem doang. Ini duitnya dari... Gue juga ntar jangan dong. Oke. Jadi waktu itu kan yang salah satunya gue jual pinggir jalan itu pas COVID itu. Itu kan mulai dikenal susu kambing, gue jualan susu kambing. Oh, jadi lu waktu pas hidup susah itu lu jualan susu kambing tuh lu dari om lu. Dari om gue. Oh gitu korelasinya. Iya, akhirnya diajak lah kita kerja bareng waktu itu. Gue diajarin kayak diajarin sistemnya semua, kayak gimana ini. Pokoknya gue dijelasin semua detail, gue diajarin sama om gue. Oke. Semuanya om gue ngajarin sampai akhirnya gue jalan bareng dan dulu kita juga punya ada atasan gue juga waktu itu yang beli dah dia kambing-kambing gede ini, kita yang ngatur semuanya. Oh gitu. lu akhirnya sama om lu tuh memanajemen ini karena si kita yang peternakan bisa kambing ini, karena ngerti karena dan kita yang paham ngerti gitu. jadi tapi ada juga lah beberapa kambing gue juga ada. Oke, lu juga punya yang punya Iya, pribadi lu juga di situ gitu. banyak. Jadi Dia ibaratnya gede-gede. bosnya ini adalah investor silent Iya investor gitu lah, gitu. ibaratnya Sampai sekarang masih jalan? Sekarang gue udah jalan sendiri. Jadi sekarang gue sama abang gue ada juga ada yang modalin bokapnya teman. Oh. Tuh sampai bokapnya teman gue aja ikut bantu di hidupan gue loh, bayangin. Gila, men. Kenapa bokap lu enggak ya? Iya. Ya begitulah kehidupan. Tapi buktinya gue bisa. Nah sebenarnya parfum ini, ini yang lucu. Si parfum ini sebenarnya gue udah jalan parfum ini udah lama. Dari kita ketemu itu gue udah punya usaha parfum ini. Sebenarnya. Iya. Dan ini lagi booming banget nih sekarang nih. Lu tau kenapa? Kenapa? Karena menurut gue tuh jomplang. Tadi kan lu bilang kan kambing Iya. sama parfum kan. Menurut gue tuh jomplang. Makanya gue dulu datang as a BA, gue bilang gitu. Di parfum. Di parfum ini. Dulu tuh gue tulisnya BA doang. Padahal itu udah punya lu. Itu punya gue juga. Oh gitu. Tapi gue gak bisa nge-up dua-duanya. Karena jomplang tuh. Iya. Ya dari Mau itu gue kambing baru jalan parfum itu. Kita ketemu tuh gue baru jalan. Oke. Baru buka offline store itu. Mungkin 2022 akhir lah atau 2022. Ya 2022 akhir lah itu gue udah mulai. Makanya gue bilang tadi gue udah lumayan settle kan 2022 akhir tuh. 2023 awal tuh gue udah settle banget lah. Oke. Berarti sekarang kambing lu tetap jalan sendiri sama abang lu. Abang gue yang jalanin. Gitu, Gue lebih fokus di parfum. Lebih fokus sekarang di parfum. Berarti sekarang lu adalah owner ya. Owner dari parfum Bukan ini. berarti BA tuh kemarin gimmick aja ya kan? Iya karena gue nggak bisa ngedorong dua-duanya. Pasti Lu ntar gimana salah sih satu. jualan kambing tapi jualan parfum Iya, juga nih nggak gitu. bisa. Sedangkan nanti lu kalau ketemu di kandang, mana parfum lu nggak kerasa Iya. bawa kambing gitu. Nggak bisa dong. Masuk akal sih bener. Iya gue nggak bisa. Dan kan nggak mungkin juga gue muncul setiba-tiba itu. Gue bawa dua usaha itu kan nggak bisa. Nggak ada kayak gitu. Semua orang mau satu-satu pasti. Oke, berarti kalau untuk parfum sendiri tuh ada offline store-nya juga, Im? Ada. Ada offline Nah store. gue nyari offline store dulu. Kan gue kerja sama nih. Gue bareng orang berdua ya kita jalan. Oh, ini sama sahabat lu? Ada salah satu teman gue juga. Jadi kita jalan. Nah, Mas Ismail tuh rumahnya di Sidoarjo. Dan di Sidoarjo itu kenapa gue offline store di Sidoarjo? Di sana tuh nggak ada toko parfum Bepom. Oh. Jadi gue bikin banner gede tulisannya apa? Satu-satunya toko parfum Sidoarjo yang sudah Bepom. Itu penting tuh Bepom tuh harus diurus gitu. Tapi urusnya panjang gak sih? Kenapa lu akhirnya parfum Panjang. bisa Bepom? Dicek detail datang orangnya. Ribet ya itu lumayan ya. Buat gue udah ngurus PT, gue udah PT. Ini gue produksi sendiri. Ini boleh gue cobain gak sih? Boleh. Tuh ya ini buatan Ini gue apa sendiri nih? Namanya adalah Hermoso. Hermoso. Ini jenisnya ya? Tahu nggak Hermoso itu apa? Hermoso itu bahasa Spanyol. Artinya indah, cantik, beauty. Sorry, ini parfum unisex. Unisex. Jadi cewek cowok Cewek cowok masuk. aman ya gitu. Nama parfumnya adalah X X Parfum X yang Parfum. Hermoso. Hermoso. Oke. X Parfum tuh brand gue. Oh, Hermoso tuh Hermoso tuh variannya. variannya. Oke. Im, ini kan jadi ada korelasinya lagi. Sebenarnya gue udah nggak pengen bahas lagi ya. Apa? Abah lu kan yang ngajarin lu dunia parfuman. Parfuman, iya. Kenapa lu akhirnya bisnisnya malah ke parfum? Nggak ada rasa trauma kah? Enggak. Karena menurut gue itu yang usaha yang membasic akhirnya di gue. Karena gue dari kecil juga hidupnya di lingkaran di lingkungan parfum ya. Jadi kayak menurut gue itu ya udah
Kayak kalau emang basic gue di situ kenapa enggak? Walaupun dia yang ngajarin kayak ya udahlah. Dan lu juga gak gengsi juga. Dan gue gak gengsi juga. Ini dia. Ex Parfumery ya? Yes. Hermoso. Anjay. Cobain dulu mumpung gue habis mandi belum pakai parfum gue tadi lupa. Wey. Sekalian gitu ya. Tapi ini berarti ini lu nge-mixing sendiri sampai Semua. produksinya juga lu turun. Produksi gue turun tangan. Wah ini cewek bisa kepelet nih. pakai Baunya parfum sampai gini sini nih. baunya. Sampai nggak? Sampai sana nggak baunya? Anjay ya. Nyampe sampai sana juga baunya. Coba buka pintunya itu. Si Aulia bisa nyium. Nggak, ini sumpah ini. Wah ini enak cuy. Wah. Lu pinter sih Im. Ini gue sendiri bikin. Ini tiga Ada berapa varian? 3 bibit gue jadiin satu ini. Jadi 3 gue campur jadi satu. Gue sendiri yang racik ini, berjam-jam gue ngeracik ini. Sampai akhirnya nemu lah ini. Sampai akhirnya gue nemu cetet, udah nih pas banget ini. Wah gokil. Gue diajarin sama bokap gue itu parfum. Wah gila lu selogowo itu ya kayak. Kan ada nih yang ketika dia kecewa sama Iya, orang tua dia ya. gengsinya kayak Gue gak mau di dunia itu karena bokapnya segala macam. Tapi lu malah mendalami gitu. Gengsi itu jelek banget loh menurut gue. Gengsi itu salah satu, anjir bahaya banget orang gengsi itu. Gengsi dalam kata apapun nih ya. Ya. Itu menurut gue bahaya banget loh gengsi itu. Gengsi itu bener-bener jahat banget gengsi. Kayak gengsi itu bisa ngerugiin hidup lu banget. Tapi mungkin kadang ada baiknya gengsi itu. Kadang ya. Tapi menurut gue gengsi itu gak banget. Jangan jadi orang yang gengsian. Kalau orang gak enakan? Gak enakan gimana? Ya misalnya aduh gak enakan gitu. Kan ada orangnya sungkan gitu. Biarin aja kalau emang mau kayak gitu terus mah susah hidupnya ntar. Serius? Uga gitu. Bener kan? Iya. Malu bertanya sesat di jalan. Betul. Apalagi kalau misalnya nanya di kampung. Oh deket. Paling itu lurus belok kanan. Tiba-tiba 10 kilo gitu kan. Iya. Kalau boleh tahu harga parfum lu tuh ini kan 30 mili ya. Ini harganya berapaan sih? Itu 120-an kalau gak salah. 120 ribuan. Ini ukuran paling kecil atau? Enggak, ada gue sampai 100 mili juga ada. Nyampe 100 mili juga ada. 50 mili apa gue banyak banget. Jadi ada berapa varian ukuran? Ada, sabar gue lihat cek. Banyak nih dia nih. Hah? Oh di e-commerce juga ada? Semua. Wih. Zalora apa semua ada. Wih. Tokped. Semua. Shopee. Ada. Traveloka. Enggak dong, enggak sampai dong. Enggak apa-apa, itu emang sengaja gue sebut-sebutin siapa tahu sponsor masuk kan masih bisa iklan. Nih, ini kan udah ada iklan nih ya Ini kan. kalau yang Parfum Hermoso ini Baim. paling mahal karena ini Oh, yang Hermoso ini yang paling mahal. ini Ya? paling mahal. 3 bibit, Bro. Kalau yang biasa yang 30 mili mungkin 120-130-an. Kalau yang Hermoso gue jual 200. Oh, yang Hermoso. Karena dia kan dia nggak satu bibit. Betul. Dia kan 3 jadi 1. Dan lu ngebentuk. Dan ini baunya ini sampai ini seharian juga masih nempel baunya yang ini. Gue jamin. Masa sih? Bibit gue nggak Apa ada tinggal yang sini aja nih parfum satu nih. Ya kan, ini gue nempel jual banget ya. soalnya. Kalau yang 100 mili itu 240-an. Ini. 225 yang 100 Oke. mili itu udah di diskon. Coba deh nanti kita masukin di link ya. Nanti di ini di bawah dicek linknya. Ini ada link parfumnya dari Baim. Sampai kehabisan botol yang ini. Sebulan lu bisa ngabisin berapa botol, Im? Kalau yang Terjual. Hermoso ini 400-an. 400 botol. Yang ini doang. Yang ukuran 30 Ini mili. doang. Iya. Ya, nyampur ada yang berapa mili. Pokoknya yang Hermoso doang ya. Hermoso doang itu gue bisa sampai 400 botol. Kalau yang sama yang lain-lain kan banyak yang enak-enak kayak gue punya Gatot Kaca. Tapi Gatot Kaca bukan unisex buat cowok. Buat Gue cowok. punya Gendis. Gendis tuh buat cewek. Buat cewek. Oh, jadi ada yang cowok, ada yang cowok, cewek, Jadi yang ini Gendis unisex. Ini yang unisex. Terus gue ada banyak sih varian apa aja banyak. Gue juga punya yang murah banget itu Fresh Cute itu dia isi 5. Oh, yang travel gitu. Iya, isi 5 Ukuran satu travel. pouch gitu. Heeh. Itu dia isi 5, gue jual kalau di Shopee gue jualnya 70.000 ya karena kan Shopee gue mall pajaknya gede. Heeh. Kalau di Tokped gue jual gocap. Itu isi 5 harganya segitu.
Dan itu bener-bener kayak lengkap banget. Ada yang baunya kayak gini, ada Bisa yang ganti-ganti. baunya bunga apa. Jadi kayak gue pakai di spray di mana gue pakai itu. Modal habis berapa nih ketika lu ngebangun perusahaan ini? Gue jalan berdua kan ya. Itu habis gede banget ya karena offline store ya. Ada Tapi balik offline. modalnya cepet banget kalau parfum. Gue akuin. Gue akuin offline apa parfum itu usaha yang baliknya gede banget. Dan HPP-nya juga lumayan sebenarnya sih. Kayak karena gue belinya kan gue nggak bisa ngestok kecil. Kayak gue beli apa harus tong-tongan. Iya ya. Iya, camper gue beli tong-tongan. Terus gue ngeracikin ini aja. Ini kayak gue ngepasin ini aja gue buang-buang bibit udahan jatuhnya. Oh iya mau gak mau. Buang tes. ya, buang. Dan akhirnya bisa ketemu lah varian-varian Ketemu yang the bestnya lah the ibaratnya bestnya. gitu ya. Dan nanti bakal kayak gue kan sekarang belum bisa ke sana ya. Karena gue kan kalau ngeracik harus ke sana dong. Betul. Oh lu mau bikin varian baru lagi? Gue bakal bikin lagi. Karena gue tipikal orang itu gue suka eksperimen sih sebenarnya. Oke. Ada strategi khusus gak sih untuk menjual parfum lo? Karena penjualannya kan gokil nih. Apa cuman sosmed doang kah atau apa? Perluasan sih menurut gue. Kayak ada orang kan yang cuma jual di Shopee ya udah Shopee doang. Ada orang yang jual di sini doang. No, gue mau ini parfum kelihatan dimanapun. Gue jual semua, beli Tokped. Walaupun penjualannya kecil, at least orang nyari parfum yang muncul parfum gue gitu loh. Oke. Tau gak? Jadi kayak kalau misalnya orang jual di Shopee doang, TikTok doang kayak gitu. Itu ya udah kayak produk dia marketnya di sana doang dong. Yeah. Gue nggak mau, gue mau di semuanya. Jadi gue jual Tokped, Shopee, apa semua. Walaupun penjualannya nggak setara sama Shopee orang apa ada yang lebih gede, pinggir ya nggak apa-apa. At least tersedia dimanapun gitu loh. Orang suka pakai aplikasi apa ada Ada parfum lo gitu parfum gue. Oh sama satu lagi nih Im. Kan banyak banget ya orang-orang juga yang berbisnis di dunia parfum bahkan sebelum lo gitu kan. Dengan banyaknya pesaing ya kan, yang senior maupun yang baru-baru itu gimana tuh lo menyikapinya? Ya gue tuh suka cekotin parfum tau. Sumpah. Gue tuh suka banget cekotin parfum yang harganya gak masuk akal. Kayak ada orang jual parfum harganya gocap, itu menurut gue udah gak masuk akal. Parfum gak semurah itu bro. Serius, parfum gak semurah itu. Minimal cepet lu beli parfum. Kalau menurut gue ya. Ya. Karena tahu gak sih ada orang jual parfum gocap dapat 2 Yang botol. ukurannya kayak gini. Iya. Oh lu tadi yang jual gocap tuh yang kecil-kecil Kok banget kecil kan? banget dong. Itu masih masuk Dan akal karena campurannya kecil, beda dong, cuman BPOM-nya berapa- juga beda. Iya. BPOM-nya udah beda. Karena cairannya beda juga kan dalamnya. Makanya kayak ya udah lah namanya kalau yang gue jual itu sama ini campurannya kan beda juga. Tingkat kemurniannya beda juga. Ini Iya. kan lebih ke bibit. Makanya ini Nempel. nempel. Nempel Ini banget. seharian nih berarti nih abis ini gue cabut nyobain. Siapa tahu banyak yang nengok ya nggak? Iya. Iya. Parfum yang Serius baik loh. nih. Gue tuh sering cekotin parfum. Oke, lu check outin, lu apain tuh Gue parfum? cekotin gue tes. Jadi ada satu parfum yang gue nemu nih keren banget ini. Ini parfum gue semprot pertama, seret. Wanginya nempel, awet banget. Gue semprot lagi, oke masih oke. Lama-lama baunya rada beda dan dia nggak awet. Beli lagi dong gue coba lagi sama. Terus gue sempat ketemu orang ternyata caranya dia gini. Ini dia punya 2 parfum. Yang satu lebih murni, yang satu biasa. Ya kan? Ini kan sebelum dipres, ini kan sebelum dipres dia bisa dicopot nih. Dia disemprotin pakai parfum yang ini, yang wangi nih, yang bagus. Tapi ditutupnya ke sini. Jadi dia tuh isinya cuma ini doang yang bagus ya. Seselang doang. Iya. Yang sisanya udah beda. Jadi dia bisa semprot di sini nih, semprot deh, pindahin ke sini tutup. Cara kayak gitu. Gue tahu ada yang jual kayak gitu ya lah bro. Ada yang kayak gitu. Iya, semua bisnis ada mafianya. Serius. Sampai dalam-dalam kan, Itu mah real dia semprot 10 kali gak sama baunya. semprot lagi kalau gitu. Biar wangi, enak cuy wangi. Oh ini terus gue ada saran sih kalau buat parfum, masukin kulkas. Why? Gue parfum selalu gue masukin kulkas. Hah? Kayak lebih awet jadinya. Beku dong. No, kulkas bukan freezer. iya. Sekali aja. Gue bilang setiap lu habis beli parfum, Hah? setiap lu habis beli parfum masukin kulkas terus keluarin udah. Oh sekali aja. Sekali aja sehari aja nih, biarin di kulkas. Besoknya keluarin lagi udah kocok udah biarin aja. Tuh biar dia Wih, dapat tips. itu fun fact itu tips tuh. Fun fact gitu. Oke, kedepannya lu ada next plan apa lagi nih gebrakan? Bisnis kambing, iya. Tiba-tiba parfum penjualannya tiap bulan gokil. Gebrakan gue pengen syuting lagi itu sih. Itu yang gue pengen, udah itu tujuan terakhir gue pengen balik ke Baim Cilik yang dulu lah.
Gue pengen banget. Serius. Kangen ya, kangen untuk dunia syuting dan segala macam. Kangen banget. Kayak menurut gue ninggalin karir gue itu di tinggi-tingginya. Ya. Kayak di saat karir gue belum selesai nih bro. Belum. Ya kan? Belum. Karir gue masih terus gue kayak, dan gue ngerem mendadak anggapannya, jebret ngilang gue. Ya. Ya kan gue tiba-tiba hilang. Gue yang dulu setiap hari ada TV, tiba-tiba orang ngeliat TV udah gak ada gue. Banyak gue jamin yang nyariin gue. Dan gue pengen syuting lagi. Pengen banget lah. Oke. Amin. Kita tunggu. Berarti julukan lu udah bukan Baim Cil kayak Baim Remaja. Wis, Baim sedang. Oke, terakhir. Ini dong ngomong maafin Baim ya Allah. Ya elah, pasti minta hook nih. Ya kan? Aduh. Jangan diliatin dong. Au. Gak usah diliatin dong. Gue ngeliat. Merem gak lu semua? Ya lihat lu. Iya ini gue liat situ. Gak kelihatan lagi. Ya Allah, tolong Aim ya Allah. Baim, tepuk tangan.